Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihugugillah ma dhaqat illa farraja Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita memperingati hari keputraan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung insyaallah tepat 12 Rabiul Awal. Bagaimanapun sepanjang bulan Rabiul Awal ini kita semarakkan di mana saja ada majlis Maulidur Rasul. Siapakah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang perlu kita simpulkan. Dan orang kata jika tak kenal maka tak cinta. Memang betul. Kita tidak hanya mengetahui lebih kurang, mesti kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan sampai kepada 7 keturunan. Ya cukup saja sampai 3 keturunan yaitu bin Hashim. Nenek moyang beliau adalah daripada Bani Adnan, itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim itu Al-Quran memerintahkan ittabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikutilah jejak langkah Ibrahim yang lurus itu. Maka kalau kita mendirikan sholat, pasti ada membaca sholawat Ibrahimiyah. Ketika kita membaca tahiyat akhir, ya kan? Baca sholawat itu wajib hukumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Saudara-saudara sekalian, keturunan Bani Adnan itulah sampai kepada Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di Mekah, dekat Babu Sofa, dan itu sekarang tempatnya digunakan untuk perpustakaan. Rasulullah dilahirkan di Mekah hari Isnin 12 Rabiul Awal waktu fajar. Ya, tahunnya tahun gajah. Oh, kenapa dinamakan tahun gajah? Amul Fil. Tahun gajah. Karena pada ketika itu daripada Yaman bin Ashram itu ingin menghancurkan Ka'bah. Daripada Yaman itu
bin Asyram mengendarai gajah. Ketika itulah baginda dilahirkan. Namanya Abraha. Abraha itu Abraha bin Asyram bersama bala tentaranya menuju ke Mekah. Tetapi gajah itu tak mau masuk ke daerah Mekah. Bahkan Allah Ta'ala mengutus burung ababil, burung yang berbondong-bondong, dilemparkan bala tentaranya termasuk Abraha. Maka bala tentaranya bersama Abraha itu bopeng-bopeng bagaikan dedaun dimakan ulat. Anda lihat di dalam surah Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul habis. Nah, itulah Abraha pulang ke Yaman. Meninggal di Yaman, bukan meninggal di Mekah. Itu ceritanya ini Amul Fil. Kalau hitungan daripada Masehi itu 20 April tahun 570 Masehi. Nah, itu Rasulullah SAW melahirkan. Saudara-saudara sekalian, nama bidannya siapa? Bidannya bernama Syifa binti Auf. Ingat ya. Ini ada kuis nanti. Penyusunya ada 2 orang yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Kedua wanita inilah yang menyusui. Dan ini memang Bani Sa'ad yang fasih berbahasa Arab. Maka baginda Rasul disusui dan dengan bahasa Arab yang bagus, yang fasih. Nah, ibunya Aminah binti Wahab, bapaknya Abdullah wafat pada usia 25 tahun. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah nampak wajah bapaknya sama sekali. Abdullah dikuburkan di Dar An-Nabiwah Al-Jadi. Di mana itu? Dekat Madinah, antara Mekah dan Madinah. Itu An-Nabiwah namanya. Rasulullah dalam usia 6 tahun dibawa oleh ibunya pergi ziarah kubur ayahnya. Dan setelah berziarah pulang ke Mekah. 3 orang yang bersama ibunya dan bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pembantu sejak daripada ayahnya. Sebab ayahnya itu meninggalkan pusaka hanya 5 ekor unta saja. Dan Ummu Aiman itu adalah pembantunya. Itu saja. Malamnya ibunya sampai di sebuah daerah namanya Abwa. Abwa itu antara Madinah dan Mekah. Sakit tenaga sampai menjadi ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedihnya Rasulullah dan Ummu Aiman membawa ke Mekah. Itu sudah yatim piatu, tak berayah, tak beribu, dalam usia 6 tahun. Muhammad dibawa ke Mekah dan diserahkan kepada datuknya. Siapa datuknya? Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sempat memelihara selama 2 tahun. Setelah itu
Abdul Muttalib sempat memberi wasiat, yakni berwasiat kepada Abu Thalib, anaknya, yakni adik-beradik dengan Abdullah, dengan bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berwasiat, kalau aku mati nanti, engkau pelihara anak saudaramu ini. Padahal Abu Thalib itu orang biasa-biasa. Masih ramai adik-beradik daripada Abu Thalib itu yang lebih mewah. Abu Thalib orang yang biasa-biasa dan banyak anaknya. Tapi itu orang peniaga juga. Maka setelah Abdul Muttalib itu meninggal dan Abu Thalib mengambil Muhammad, memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Dah berkumpul dengan sepupunya, banyak anaknya. Saudara sekalian, itu usia Nabi sudah umur berapa? 8 tahun. Ingat ya. Umur 12 tahun Muhammad dibawa berniaga oleh pamannya, oleh Abu Thalib, dibawa ke Syam. Memang pamannya itu ahli perniagaan. Sampai di sana bisnis, ada seorang rahib bernama Buhairah memberi tahu dan nasihatkan Abu Thalib, jaga budak ini baik-baik, karena aku dapati ada tanda khotam nubuwah di belakangnya, di belikatnya sini. Saudara-saudara sekalian, semua nabi-nabi mempunyai khotamun nubuwah. Nah, tapi nabi-nabi yang lain tandanya hanya ada di sebelah kanan tangannya. Tetapi hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di belikatnya belakang ini, seperti bekas berbekam, itu seperti wang siling lah begitu. Itu mula-mula si yang memelihara, yang menyusui itu menyangka itu hanya tanda beranak begitu. Tetapi sebetulnya bukan tanda beranak, itu tanda-tandanya akan menjadi seorang nabi, seorang rasul pada akhir zaman. Maka Abu Thalib segera membawa ke Mekah, takut dianiaya oleh orang jahat. Dibawa ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, dipelihara dan tak dibenarkan ikut lagi. Lama kelamaan Rasulullah itu bekerja kepada siapa? Kepada Khadijah binti Khuwailid bersama Maisarah. Maisarah itu teman baiknya ataupun pembantu dari pembantunya Siti Khadijah. Muhammad ingin juga bekerja dengan Khadijah. Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah, perhatikan Muhammad itu. Kau ikut dia pergi berniaga ke Syam. Dia ada pengalaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa perniagaan Khadijah bersama Maisarah ke negeri Syam dengan penuh amanat dan jujur. Dan barang-barang di Syam itu dibawa ke Makkah, dijual di Makkah. Akhirnya perdagangan Khadijah semakin membesar, semakin laku. Dengan berdasarkan ini ayat yang mana ini kenyataannya. Maka Rasulullah itu banyak manfaatnya, dan yang paling menyenangkan kepada Khadijah itu akhlaknya yang mulia. Maka tertariklah saudara-saudara sekalian, Khadijah menyuruh kepada temannya supaya
tanyakan sama Muhammad, kenapa Muhammad itu tak nak berumah tangga? Mau tak kalau ada seorang wanita berkenan kepada Muhammad? Nabi Muhammad jawab, siapa dia? Setelah diberitahu, berterus terang saja yang berkenan sama kamu adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu adalah majikannya. Terperanjat Nabi, masa majikan mau sama saya? Tak jawab juga, tetapi dia pulang berunding dengan pamannya. Berunding dengan pamannya, Abu Thalib. Berunding dulu, bahkan langsung diterima. Runding-runding, maka Abu Thalib sangat setuju. Kalau memang Khadijah itu berkenan, kamu beruntung karena Khadijah itu adalah seorang wanita yang berwibawa. Orang Makkah semuanya menghormati dia. Ramai yang berkenan kepada Khadijah, tetapi Khadijah tidak mau. Khadijah adalah orang yang terhormat, yang kaya raya, tetapi kepada Muhammad dia meminang merisik sendiri. Akhirnya ini Abu Thalib yang meminang bersama arti Rasulullah meminang juga. Bani Hashim sepakat juga supaya dilangsungkan rumah tangganya, yaitu dengan mas kawin 20 ekor unta. Lumayan supaya tak gengsi lah begitu. Artinya yang meminang bukan Khadijah, yang merisi Khadijah, tetapi yang meminang adalah daripada pihak keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menjadi rumah tangga bahagia. Saudara-saudara kalian, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama Khadijah dengan aman damai, mempunyai putra-putri sebanyak 6 orang. Ingat tak? Siapa putri Rasulullah bersama Siti Khadijah? Ada 6 orang. Yang pertama bernama Qasim. Maka Rasulullah itu Abul Qasim, Bapak Qasim. Yang kedua Zainab. Ini perempuan. Yang ketiga Rugayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang keempat. Kan banyak nama-nama Ummu Kulsum itu mengambil barokah dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima Fatimah. Ini anak kesayangannya ini, sebab dia yang panjang umur. Siti Fatimah. Dan yang keenam Abdullah. Ini meninggal dunia. Rasul kawin dengan Maria. Itu mendapat dzurriyyat Ibrahim. Ibrahim umur 4 tahun meninggal dunia. Orang kafir Quraisy kata Muhammad Abtar. Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad putus keturunan. Muhammad putus keturunan. Sengaja Allah wafatkan putra-putri Nabi itu dari tak panjang umur, cuma yang panjang umur Siti Fatimah. Ibrahim umur 4 tahun meninggal. Kalau umur putra dari Nabi itu panjang umur, besar kemungkinan itu diangkat sebagai rasul oleh manusia. Rasul yang ke-26. Padahal la nabiyya ba'di, baginda Rasul telah menandaskan tidak ada nabi sesudah aku. Maka Allah Ta'ala jawabkan orang-orang kafir Quraisy yang menghina Muhammad Abtar itu, dijawab dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau ya Muhammad, dialah yang abtar, dialah yang putus daripada rahmat Allah. Kalau putus keturunan tak apa-apa, tapi kalau putus dengan rahmat Allah itu musibah luar biasa. Maka Allah yang menjawabkan. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, Rasulullah sampai menjelang umur 40 dan bertahanus di Jabal Nur, Gua Hiro. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat